Well, hello, hi everyone, how you doing? Hopefully we are doing well, ya. Oke, langsung aja kali ini kita akan ngebahas soal bahasa Inggris UMPTK-IN tahun 2019 dengan kode soal 1911. So, let's get started. Oke, seperti yang saya selalu bilang ya, teman-teman, sebelum mengerjakan soal bahasa Inggris, baca dulu soalnya, kemudian baru teksnya. Atau bisa juga soalnya dulu, opsinya, kemudian baru teksnya. Oke, langsung aja untuk nomor 36. Soalnya adalah what can be inferred from this paragraph? Apa yang bisa disimpulkan dari paragraf ini? Nah, oke, nanyain simpulan. Nah, umumnya simpulan ini biasanya dia terletak di paragraf terakhir dan pertama biasanya ya. Tapi kalau di soal ini kan dia hanya menyediakan sebuah paragraf, enggak teks secara keseluruhan. Dan teksnya ini, bahasanya ini cukup lumayan mudah ya. Dan isinya ini adalah pengetahuan umum yang saya rasa teman-teman pasti tahu lah tentang isinya ini. Tentang Idul Fitri gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Mari kita lihat opsinya. Tapi kalau dilihat dari segi opsi, ini lebih ke kita nyari jawaban mana sih yang lebih cocok untuk nomor 36 ini. Oke, yang opsi A. In the weeks of Idul Fitri, people move to their hometowns to see their parents. Ketika Idul Fitri, orang-orang ini pulang kampung untuk mengunjungi orang tuanya. Apakah iya? Well, iya, technically iya, tapi di teks ini dijelasin di paragraf pertama nih, awal kalimat gitu katanya gini. People will visit family and close relatives to strengthen relationship gitu. Orang-orang ini pulang kampung itu untuk mengunjungi keluarganya dan kerabat dekatnya. Jadi orang-orang pulang kampung itu bukan tidak hanya untuk ketemu sama orang tua, tapi sama kerabat lain dan keluarga dekat gitu. Kebalik, kerabat dekat dan keluarga. Oke, yang B. Unlike on Idul Fitri, people visit their family and relatives to strengthen our relationship. Tidak seperti di Idul Fitri, orang-orang ini mengunjungi keluarganya dan kerabatnya ini untuk mempererat suatu hubungan gitu, atau mempererat silaturahmi gitu. Nah, apakah ya? Nah, di teks ini kan dijelasin bahwa ya ajang untuk bertemu keluarga dan kerabat untuk mempererat silaturahmi ya ketika Idul Fitri. Berarti bukan ya. Di sini salah, ada kata unlike. Jadi yang B bukan. Kemudian yang C, halal bihalal is an event or ceremony to go to cemetery to pay homage to ancestor. Artinya katanya halal bihalal ini adalah suatu acara atau upacara pergi ke kuburan untuk memberi penghormatan kepada para leluhur. Nah, apakah iya halal bihalal? Well, technically teman-teman pasti tahu halal bihalal itu gimana ya. Tapi di teks ini dijelasin bahwa ternyata nih di baris baris ke-8, there will be halal bihalal, an event or ceremony in which people exchange apologies and forgiveness. Di sini jelasin bahwa halal bihalal itu adalah suatu upacara di mana orang-orang ini saling bertukar meminta maaf ya, bukan ke kuburan. Kalau itu maziarah ya, you know that. So, yang C bukan ya. Kemudian yang D, visiting family and relatives mudik and halal bihalal are the local traditions of Indonesians Muslim during Idul Fitri holidays. Oke, artinya itu mengunjungi keluarga dan kerabat mudik dan halal bihalal adalah tradisi lokal dari umat muslim Indonesia selama liburan lebaran. Nah, ini masuk akal ya, karena di teks ini disebutin lah apa itu Idul Fitri, lalu disebutin acaranya ada apa aja. Ada acara mudik, lalu ada kunjungan keluarga dan kerabat, lalu ada acara halal bihalal ya. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, selanjutnya nomor 37. What can we conclude from this text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks ini? Nah, ini stepnya sama ya kayak 36 tadi. Nah, untuk itu jawabannya yang nomor 37 ini yang A. Sports Illustrated crowned Muhammad Ali Sportsman of the Century. Artinya, ilustrasi olahraga menobatkan Muhammad Ali sebagai olahragawan abad ini. Oke, ini jawabannya ada di baris ke-10. Ali was crowned Sportsman of the Century by Sport Illustrated. Nah, dia dalam bentuk pasif nih. Katanya begini, Ali dinobatkan sebagai olahragawan abad ini oleh ilustrasi olahraga gitu. Oke, selanjutnya nomor 38. Soalnya adalah what is the subject of this text? Apa topik yang dibicarakan di teks ini? Oke, kan topik itu adalah inti yang dibicarakan dari teks ini. Nah, untuk itu jawaban 38 ya yang
C ya, Masjid Qiblatain is important to Muslim because it's the way where Muslims pray works. Jadi artinya Masjid Qiblatain ini tuh penting bagi umat Muslim karena dia ini menjadi saksi gitu, atau cara dimana orang-orang Muslim ini sholat itu menghadap kemana. Nah ini ada di awal paragraf. Masjid Qiblatain Mosque of the two Qiblats, yang itu tuh Masjid Qiblatain atau Masjid dua Kiblat ini secara sejarah sangat penting bagi umat Muslim karena di tempat inilah tempat dimana wahyu Al-Quran pada tanggal 2 Rajab ini diturunkan, dimana isinya ini berisi tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem ke Ka'bah yang ada di Mekah, begitu. Oke, next untuk soal nomor 39, pertanyaannya adalah what does which refer to? Kata which ini merujuk kepada apa? Nah, ini adalah jenis pertanyaan rujukan kata ya. Nah, kalau rujukan kata berarti nanyain kata ganti ini atau pronoun, bahasa Inggrisnya merujuk kepada kata benda apa. Nah, kata ganti ini yang umum teman-teman pasti tahu ada ayu, dewi, she, he, it, right? Tapi kata ganti juga bisa berupa yang si 5W1H itu. Nah, dia disebutnya adjective clause yang who, what, where, which juga ada termasuk. Lalu kadang kata ganti juga bisa berupa one ya, atau tulisannya itu one. Nah kalau di sini which ditanyain, which itu kalau dalam bahasa Indonesia dia artinya yang mana ya. Oke, teman-teman harus tahu ya, kalau rujukan kata berarti kita harus melihat kalimat sebelumnya ya. Di kalimat sebelumnya ini dia ngomongin apa. Oke, mari kita lihat langsung aja ke yang nomor 3 atau rain, which carries great importance for all living things including human beings. Rain atau hujan yang mana ini memberikan atau membawa kepentingan atau memberi dampak yang penting gitu bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Nah berarti si which-nya ini ke si rain ya. Kalau kita perhatian paten gitu tuh, di belakangnya juga dia ngomongin tentang rain. Berarti jawabannya yang rain, hujan. Oke, selanjutnya nomor 40. What does rain carry great importance for? Apa yang dibawa hujan atau untuk siapa sih hujan, manfaat dari hujan ini gitu. Nah ini jawabannya ada di baris ke tadi yang nomor 3 itu ya. Rain which carries great importance for all living things including human beings. Hujan ini ya, dia sangat penting bagi semua makhluk hidup. Berarti jawabannya yang C, all living things. Artinya semua makhluk hidup. Lalu nomor 41, which word means the same as substantial in sentence 3? Kata manakah yang memiliki arti sama dari kata substantial di kalimat ketiga? Nah, substantial ini artinya penting. Nah, kalau yang A kita lihat meaningless, artinya tidak berarti. Yang B trivial itu artinya remeh. Yang C unimportant itu tidak penting. Yang D significant itu significant. Nah, significant itu artinya penting. Nah, untuk itu maka jawaban yang 41 itu adalah yang D ya, significant. Lalu nomor 42, which word means the same as discovered? Manakah dari kata berikut ini yang memiliki arti sama dari discovered? Nah ini sama ya kayak 41, nanyain sinonim persamaan kata. Nah mari kita lihat yang hidden, artinya disembunyikan atau tak sembunyi. Yang B ignore itu diabaikan. Yang C concealed itu sama disembunyikan. Yang D revealed itu diungkapkan. Nah untuk itu jelas jawabannya persamaannya berarti yang D ya, reveal, diungkapkan. Ini ditemukan berarti kan diungkapkan, dikemukakan gitu, diperlihatkan, right? Oke, next untuk nomor 43, soalnya adalah mudik ... to the annual mass homebound exodus around the times of Idul Fitri. Artinya, mudik ... acara tahunan di mana keluarnya orang-orang untuk pergi ke kampungnya ya secara massa sekitar waktu Idul Fitri gitu. Nah, nomor 43 ini dia grammar ya, nanyain tata bahasa Inggris. Di sini kita harus analisis dia itu butuhnya apa, apakah butuh subjek, predikat atau objek. Nah, di kita udah punya subjek nih, subjeknya si mudik. Nah, titik-titik ini kurangnya itu kurang si predikat atau kata kerja gitu. Nah, jawaban yang 43 itu yang reverse. Why tadi as I said bahwa kita tadi butuhnya si kata kerja, reverse. Kenapa reverse? Artinya itu merujuk gitu. Jadi mudik ini merujuk ke suatu istilah di mana acara tahunan gitu, di mana keluarnya orang-orang untuk pulang kampung gitu di sekitar Idul Fitri. Nah, kenapa enggak yang A, it referred? Nah, karena di sini ada kata it sama referred. Nah, it itu di sini subjek sama predikatnya atau kata kerjanya ini adalah si
revert kan. Nah sedangkan kita butuhnya itu adalah si kata kerja aja. Terus kenapa nggak C? Nah kalau yang C dia bentuknya verb ing atau continuous gitu, referring. Nah kita kan butuhnya kata kerja, right? Nah kalau verb ing ini kalau dia pengen kata kerja butuh ditambahin yang namanya to be, entah to be itu present atau enggak past gitu. Nah kalau to be present berarti is, am, are. Kalau past berarti was, were. Nah sedangkan di sini itu dia cuma verb ing-nya doang, referring-nya doang, kurang si to be, berarti bukan ya. Terus yang D, with referring Exodus, nah ini bukan, apalagi ada kata with, ini kan kayak keterangan gitu, berarti udah jelas, berarti jawabannya yang B ya. Oke selanjutnya nomor 44 ini sama ya, nanyain grammar tata bahasa. Nah soalnya gini, the most popular way to celebrate Idul Fitri is blah blah blah, gathering with extended family and performing religious rituals together, typically in the family's hometown. Artinya cara yang paling populer untuk merayakan Idul Fitri ini adalah titik-titik berkumpul dengan keluarga besar dan melakukan ritual keagamaan bersama-sama, khususnya di tempat pulang kampung keluarga gitu. Nah kira-kira titik-titiknya ini setelah isi itu diisi sama apa? Nah di sini opsinya ini adanya preposisi ya, berarti preposisi mana nih yang cocok buat ngisi si titik-titik ini. Nah untuk itu 44 itu jawabannya yang D, by, artinya dengan. Loh kok kenapa by? Kan bisa aja with gitu, artinya sama-sama dengan. Nah bedanya gini, kalau by biasanya dia diikuti sama aksi. Nah aksinya ini biasa berupa dengan verb ing ya. Di sini kan cocok nih, ada kata gathering, verb ing kan. Lalu kalau yang with, nah biasanya dia diikuti sama apa yang kita gunakan gitu. Jadi benda apa yang kita gunakan, biasanya diikuti sama kata benda begitu. Nah kenapa enggak yang on? On itu biasanya diikuti untuk tempat atau keterangan waktu. Nah lalu kenapa enggak yang while? While itu artinya sedangkan atau saat. Nah biasanya kalau penggunaan while ini diikuti sama kalimat lagi. Nah kalimat itu ada subjek, ada predikat. Di sini enggak ya, karena kan udah ada is di sini kan. Terus kemudian diikuti sama tadi si yang gathering itu. Ya berarti jawabannya yang B, yang D ya, by. Oke selanjutnya last questions. Instruksinya begini, identify the letter of the underlined word or phrase that is not correct. Nah kita di sini berarti harus mengidentifikasi, menemukan jawaban yang salah, yang di garis bawahnya itu mana tuh yang salah gitu. Nah di sini soalnya gini, mudik exists a long time ago. At the same time, the term mudik became popular in 1970s. Mudik ada pada zaman dahulu gitu, telah lama udah ada gitu. Pada saat yang sama, istilah mudik ini menjadi populer di tahun 1970-an. Nah, berarti mana nih kalimatnya kira-kira yang salah? Nah, jawaban 45 itu yang A ya, existed a long time ago. Kenapa? Karena di sini dia pakai simple past kan. Apa tuh simple past? Kejadian yang telah terjadi di masa lampau gitu, udah selesai, nggak ada kaitannya sama masa kini. Nah, ini kan istilah mudik gitu ya. Dan kita tahu gitu istilah mudik ini masih terpakai, masih dipakai gitu di masa sekarang gitu, masih banyak orang-orang yang menggunakan istilah mudik. Artinya si istilah mudik ini udah ada dari dulu dan masih berlangsung sampai sekarang. Nah, tenses yang cocok buat si ini nih, apa kalimat ini ya, berarti yang si present perfect. Apa tuh present perfect? Tadi tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang telah terjadi masa lalu tapi masih berlangsung sampai masa sekarang. Rumusnya itu have, has diikuti verb ketiga. Nah kalau mau di sini yang mudik has existed a long time ago. Musik lagi. Mudik ini telah ada pada zaman dahulu gitu.